Nih aku bilang nggak mau laporin, kenapa? Karena kan sekarang tuh banyak yang lagi laporan. Yang ada aku dibilang pansos ini itu segala macam. Belum lagi kalau laporan polisi itu guys, susahnya apa? Kita harus hire lawyer, kita harus buang waktu. Aku tuh lagi ada project lagi gitu, buang waktu untuk bikin BAP, laporan segala macam ini itu gitu. Jadi kayak buang waktu, manfaatnya juga nggak ada, dan aku juga nggak mau menutup pintu rezeki orang yang aku laporin. Kan otomatis image-nya jadi jelek gitu kan. Orang yang aku laporin juga udah beretikat baik. Di sini jelas aku nulis aku udah males, viral-viralan udah males. Aku udah nikah, aku udah punya anak, malah dibawa anak aku. Ini aku pakai ini ya, ini aku pakai, sebenarnya aku udah gak mau liatin lagi karena aku sama yang bersangkutan udah mau win-win solution, mau bikin solusi yang baik kayak gimana. Udah ada gambaran, udah ada percakapan, udah sih. Jadi aku nggak mau ngeliatin yang jelek-jelek lagi. Kalau aku cewek-cewek yang mau viral sih pasti bakalan heboh kalau diundang ke televisi gitu-gitu. Tapi aku udah bukan masaku lagi guys. Aku udah nikah, aku udah ada suami, udah ada anak, udah aman tentram hidupnya. Jadi buat viral buat apa? Nih ya, untuk Deveriza nih, lo ada ya di live gue, lo ada di live gue. Gue mau tanya deh, di sini siapa yang udah jadi ibu? Ini ada nih yang nge-DM aku kayak gini, udah dihapus lagi, udah di unsend. Aku nulis, makanya kalau misalnya aku story, aku nulis panjang-panjang, dibaca dulu dengan baik baru di komen. Di situ aku bilang kenapa aku nggak mau laporan, karena lapor-laporan itu selain ribet, harus ngurus lawyer, harus BAP, bikin LP, segala macem. Nggak tahu kan ribetnya bikin laporan. Terus nanti ada konferensi pers kayak tadi, tiba-tiba ada wartawan, aku nggak tahu, ribet banget. Aku nggak mau viral, aku nggak mau kesana pansos. Karena buat apaan aku pansos? Kalau dulu aku pansos, aku viral, banyak sensasi, ya wajar, karena biar mancing ini dong, mancing job yang ada gitu loh, mancing kerjaan segala macem. Kalau sekarang aku udah jadi ibu rumah tangga, jualan skincare, slimming, terus juga bisnis properti, ngurusin anak bareng suster di rumah, aman tentram sama suami, mau viral apa lagi? Dan ini udah di-unsend semua ya. Nih Mbak DE Feriza ada kok, dia tuh nonton live aku. Tolong ya, kalau mau apa-apa tuh jangan bawa-bawa anak. Sampai bilang segitu pengen viralnya, kasihan anaknya, jejak digitalnya. Coba di sini siapa yang udah jadi ibu kalau digituin? Insya Allah ya, insya Allah rezeki suami, rezeki aku, segala macam itu adalah untuk anak, untuk aku bisa menyekolahkan nanti anak aku di sekolah yang baik, yang bisa mendidik dia dengan baik gitu. Walaupun jejak digital ibunya nih nggak yang lo bilang gak baik kayak gitu. Coba siapa di sini yang udah jadi ibu terus abis itu dibilang ya kalau anak lo tau masa lalu lo kayak gimana? Jelas-jelas di sini aku tulis loh di story aku. Aku bilang aku nggak mau lapor karena kenapa? Ribet, males, takutnya kan ya netizen beda-beda, ada yang mendukung, ada yang tidak. Takutnya nanti dibilang aku mau pansos, aku mau viral, terus aku juga banyak kerjaan guys. Kerjaan aku tuh bukan cuma di Slim sama AS Beauty doang, skincare slimming doang, enggak. Di properti ada, di properti segala macam. Makanya besok aku mau ke Bandung, ini itu banyak yang harus aku kerjain. Suami aku juga sangat sibuk kayak gitu. Jadi nggak ada waktu lah buat aku sewa lawyer, buat aku ini itu, buat aku nongol di TV. Kalau dulu aku nongol di TV jujur aja seneng gitu. Kalau sekarang buat apaan? Udah nggak ada waktu. Jadi kalau aku nulis story di sini udah di unsend semua sama dia, udah di delete semua pesannya sama dia, dan dia juga baca gitu. Gue suruh masuk live soalnya.
karena dia bilang kasihan anaknya ke bawah jejak digital. Gak usah kasihanin anak saya, pikirin dulu kalau misalnya kau punya anak tuh kayak gimana. Pikirin anak lo aja kalau lo udah punya anak kayak gitu, karena sakit tau digituin jadi ibu. Sumpah kalau udah bawa anak, kan ini kasus aku tuh nggak ada hubungannya sama keluarga, sama anak, sama apa. Jadi nggak usah, aku tuh yang kayak gini udah dari tahun 2014. Kalau kalian tahu segala sensasi aku yang dulu buruk segala macam rupa itu, aku udah muak dengan itu semua gitu, muak dengan dunia entertain. Sekarang aku udah jadi ibu rumah tangga, istri, ya kerjaan aku ada di properti, ya ada di skincare, slimming, ya itu sampingan lah gitu, dijual beli tanah apa segala macam. Jadi gak ada waktu gitu untuk kayak gitu udah gak ada waktu. Ya alhamdulillah hidup aku berubah, mindset aku berubah, jadi gak ada waktu. Jadi jangan, nggak usah ngasih tau aku kayak gini. Kasihan anaknya ngeliat jejak digital ibunya, jangan kayak gitu. Karena kalau lo jadi ibu, abis itu lo dibilang kayak kasihan ya kalau misalnya ntar anaknya liat masa lalu ibunya, kan kesel. Insya Allah anak aku sekolahin dengan bagus kok, di sekolah internasional terbagus. Ya maka dari itu suami aku cari uang, aku muterin uang untuk anak kan, kayak gitu. Emang gak di capture kak? Itu si Dev itu orang males. Tadi mau aku capture, mau taruh story, tapi males. Udah males. Aku tuh udah gak sehuru hara dulu. Kalau kalian tahu aku dulu, kalau kalian tahu aku siapa dulu gitu, udah gak kayak dulu guys gitu. Ya faktor situasi, keadaan, aku udah jadi seorang istri, aku udah jadi seorang ibu, aku udah banyak kerjaan aku tuh gak yang cuma slimming, baju Bangkok, terus juga skincare. Itu kan baru yang di online. Kalau yang di offline kan aku nggak share ya, ngapain juga gitu. Aku bikin cluster atau apa segala macam. Aku bisnis properti ini itu kan kalian nggak tahu gitu loh. Jadi jangan ngomong kayak gitu ke seorang ibu gitu. Apalagi kalau kamu udah jadi ibu, jangan. Bukan itu aja, maksudnya aku rasa semua ibu kalau anaknya dibawa-bawa males ya. Apalagi dibalasnya di story yang jelas-jelas nggak ada hubungannya gitu. Jadi nggak usah bawa-bawa anak, urusin aja anak masing-masing kayak gitu. Ya namanya orang Zaranjani, Sinta, Feby, Zara yang namanya anak itu punya masa lalu ya kak, tapi nggak usah lihat masalah. Udah pergi dari live ya, udahlah. Iya kayak gitu aja sih. Bener apa yang dibilang Kak Niki, berarti ya iya bener. Dan aku memang ada DM ya kan, ada DM-an aku sama Kak Niki. Tapi udahlah selesai. Belum selesai sih sebenarnya, cuma udah ada itikat baik, udah makin membaik lah situasinya. Jadi udah. Aku pernah ngerasain susah juga guys gitu ya. Kalau kalian tahu aku dulu lah, aku tuh pernah jadi reseller salah satu produk skincare sampai akhirnya aku punya skincare sendiri. Aku pernah jadi DJ yang bolak-balik naik kereta, naik travel, naik pesawat yang ini itu. Dulu aku juga jadi umbrella girl, jadi SPG pas lulus SMA. Jadi aku tuh sangat menghargai waktu, sangat menghargai uang walaupun kecil nilainya. Itulah salah satu alasan kenapa aku tuh selalu bilang aku gak mau nutup ladang rezekinya orang. Kalau misalnya aku ngelaporin kan otomatis tuh orang jadi jelek image-nya, kliniknya, sementara tempat dia nyari duit di situ. Itu salah satunya. Mungkin terkesan sok bijak, tapi memang itu salah satunya gitu loh. Iya, Fahadarjun, iya Nestro.
Michael Olin, kak temen aku barusan Fox Eyes dan sekarang pusing, apa emang gitu? Oh iya, Michael Olin, Fox Eyes di mana? Sebenarnya gini, treatment Foxy Eyes itu di Indonesia udah ada, walaupun benangnya nggak setara sama benang di luar. Bahkan di US itu Foxy Eyes itu udah jadi bukan treatment lagi, udah jadi plastic surgery. Jadi bener-bener dioperasi gitu biar kayak gini. Dan pasti dokter teman kamu jelasin kok. Nanda Naufal jadi ikut melo. Iya, aku sedih tahu kalau dibahas anak, apalagi masa lalu kayak gitu, jangan. Nah, jadi Foxy Eyes itu emang di awal minggu pertama, minggu kedua tuh pusing. Itu wajar, itu hal yang wajar. Karena beda thread lift Foxy Eyes di kayak pipi gini sama di dahi gitu. Jadi wajar kok pusing. Di klinik manapun kalau kalian Foxy Eyes itu wajar pusing. Seminggu 2 mingguan itu wajar pusing di klinik manapun ya, itu wajar. Karena yang namanya dahi itu kan banyak syaraf segala macam, terus dikasih benang, asal jangan kebanyakan banyak benangnya. Itu wajar pusing, seminggu 2 minggu tuh wajar. Temenku banyak kok yang Foxy Eyes di klinik lain. Dan memang seminggu, ada yang 2 minggu memang pusing dulu, kayak recovery dulu gitu. Karena beda, kalau misal kalian tarik benang di sini kan tebal, ini kan tipis, dan banyak juga syaraf yang ketekan dong otomatis gitu, ke press gitu. Jadi itu wajar. Tadi siapa sih yang nanya? Michelle Olin, ya itu wajar kok kalau teman kamu apalagi barusan Foxy Eyes itu nyut-nyutan, pasti itu wajar, nggak apa-apa. Karena tanam benang yang paling lama recovery-nya Foxy Eyes. Terus enggak, aku nggak mau taruh kayak capture terus taruh di story, males. Sekarang mendingan kalau ada waktu, kalau lagi bingung mau ngapain, mendingan aku live aja daripada bener-benerin story aku udah banyak yang aku hapus. Karena jujur aja aku risih story titik-titik. Kalau kalian lihat tuh story aku tuh udah banyak yang aku hapus, yang buat yang bersangkutan, karena nggak mau lagi yang namanya viral tuh udah nggak ada. Dan besok aku mau ke Bandung, itu buat selain buat liburan, buat photoshoot skincare aku, kan lagi launching produk baru AS Beauty, serum-serumnya. Terus juga buat foto endorse karena kebetulan endorse anak aku lebih banyak, dan aku emang udah jarang menerima endorse juga sih, karena bukannya males ya udah endorse itu kan ada deadline-nya. Aku tuh suka telat deadline. Kalau dulu ya aku terima endorse, dulu endorse tuh jadi pemasukan aku banget, aku kejar di deadline. Tapi kan kalau sekarang deadline-nya tuh suka ya sekarang endorse makin aneh-aneh lah. Kalau dulu sih nggak ada deadline ya, kalau sekarang ada deadline, ada jam postnya segala macam, sering telat. Jadi aku suka ya udah mendingan aku tolak aja gitu, daripada aku telat ngepost atau kayak gimana, atau terlalu banyak rules. Harga paket skincare-nya kalau nanti ada ya serum jadi berapa kak? Itu bundling ya, serum itu kalian bisa beli terpisah. Bisa juga kalian beli bundling sama paket basicnya. Paket basicnya itu udah untuk segala jenis kulit. Serum itu sebagai booster aja sebenarnya. Serum itu kan baru-baru hits, ada berbagai macam kan sekarang. Tuh dijawab sama AS Beauty, distributor pusat di 360 bundlingnya kalau pakai serum. Jadi booster aja. Ini AS Beauty distributor pusat, kalau kalian mau beli di situ bisa banget. Jadi itu sebenarnya serum tuh booster ya. Sekarang tuh makin banyak. Kalau dulu kan nggak ada tuh yang namanya essence pre serum, FTA sih udah ada ya, SK2 dari dulu. Pre serum, essence, lotion itu kan tujuannya itu dipakainya tuh habis facial wash,
toner, essence atau lotion. Habis itu baru kalian pakai serum atau night cream atau apapun. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan next skincare yang berikutnya gitu. Jadi biar pori-pori kalian tuh lebih kebuka, lebih keserap, lebih maksimal kayak gitu. Sementara dulu lah itulah tahun 2015 2016 mana ada sih skincare yang gitu-gitu, ya kan, belum booming lah. Sekarang kan siapapun bisa bikin produk, bisa bikin skincare, lip matte, terus juga slimming, apalagi yang lagi booming banget, peel whitening, semua ada, maklonnya udah tersebar luas. Kalau dulu kan beda. Itu dibantu jawab ya sama Ice Beauty, distributor pusat aku, dan kalian bisa order di dia distributor aku. Michelle Olin, harga Fox Eyes, aku jujur aku nggak tahu. Temen aku ada sih yang Foxy Eyes, bukan di klinik yang itu ya, tapi dia juga di endorse. Berapa ya, tergantung benang, dan benang Foxy Eyes itu tuh di 2 benang maksimal, kanan kiri, jangan kayak aku di 4. Tuh di Ice Beauty distributor pusat jawab, serum PO only 95k dan launching di 115.000. Jadi kalau kalian mau serumnya Ice Beauty, skincare kalian apapun bisa pakai serum itu. Serumnya aku bikin brightening sama acne, cuma yang dua-duanya itu pore minimizer ya, mengecilkan pori-pori. Kayak kenapa kalau pori-pori kalian kecil, otomatis masalah yang ada dalam kulit kalian tuh berkurang, karena pori-pori mengecil kayak gitu. Jadi bakteri yang masuk segala macam gitu tuh diperkecil. Teman kamu 4 benang tapi 2 benang kan, karena wajarnya Foxy Eyes itu 2 benang. Kalau aku nih 4, makanya jadilah kayak gini. Serius, Foxy Eyes itu wajarnya adalah di 2 ya, 2 bukan 4 gitu loh, 4 bukan gitu hitungannya. Jangan tanya mana benang yang keluar, tentang dokter itu udah, soalnya aku lagi masa apa sih istilahnya ini, masa-masa ini apa, perbaikan hubungan dengan beliau gitu, dengan etikat baik beliau. Jadi aku nggak mau bahas dulu, lihat aja besok di Selebritas pagi. Itu pun pas aku lagi di klinik Promek tadi, itu pun Selebritas tiba-tiba udah di bawah. Jadi mau nggak mau kan aku speak up ke TV kayak gitu. Di sini aja kelihatan ya, padahal aku udah pakai ini loh, udah pakai filter. Dan banyak dokter yang mau bantu aku sih, ini aku pusing banget. Banyak dokter yang mau bantu aku sih, alhamdulillah. Sampai dokter-dokter aku yang lama dulu yang pernah endorse aku, yang aku akhirnya ngelanjut, sampai DM, sampai WA, buat ngebantu pengangkatan benang.